Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqhi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وتمسك بسنته وتمسك بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat beriang salam semoga dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita kembali kita lanjutkan masuk dalam hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ rawahu Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Naffasa yakni meringankan sehingga dia bisa bernafas. Kalau dibawa dengan dekat orang yang dicekik sehingga dia susah untuk bernafas. Lalu direnggangkan cekikannya sehingga dia bisa bernafas. Kurbatan itu adalah beban yang sangat berat. Kondisi yang berat yang menjadikan orang yang tertimpa itu sangat kesulitan. Seakan-akan dia ditimpa oleh sebuah kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa bernafas. Lalu datang orang yang meringankannya sehingga sedikit bisa tidak dihilangkan, tapi itu masih ada tetap beban, tapi diringankan. Jadi
Nabi mengatakan siapa yang meringankan dari seorang mukmin sebuah beban yang berat dari beban-beban dunia, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan meringankan dari dirinya sebuah beban dari beban-beban hari kiamat. Batas kalau kita lihat beban di dunia, ada orang yang tidak bisa memikulnya, paling-paling ujungnya apa? Mati. Sudah mati gak ada lagi, gak ada rasa beban, tidak ada, sudah selesai. Tapi kalau di akhirat tidak ada mati. Berarti beban itu sangat jauh lebih berat dan terus sampai ujungnya adalah kalau terjadi, mulai terjadi hisab. Kondisi pada mahsyar, yakni yaumul qiyamah itu maksudnya pada mahsyar. Masing-masing kita memiliki kondisi sesuai dengan amalan perbuatan kita dan dosa kita. Maka kita lihat, jika kita ingin diringankan beban kita di akhirat nantinya, yang kita hanya memikul sendiri, kalau di dunia mungkin boleh jadi ada orang lagi yang lain yang akan membantu kita untuk memikulnya. Tapi di akhirat masing-masing kita disebutkan oleh kita masing-masing. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Masing-masing disebutkan oleh urusannya. Di dunia masih bisa dipikul oleh orang, beban yang dia bantu. Yang bisa membantu kita adalah amalan kita yang kita lakukan di dunia. Maka di sini kembali kepada al-jaza jinsil amal. Balasan itu kita raih sama dengan jenis amalan yang kita kerjakan. Balasannya di mana? Di akhirat. Di dunia dapatkah kita balasannya? Sebagiannya. Tapi belum sempurna. Yang sempurna itu apa? Di akhirat. Wa innama yuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasanmu akan disempurnakan nanti. Pemberiannya adalah pada hari kiamat. Di dunia dapat, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat syakur, yang maha berterima kasih. Tiap kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Tapi kalau kita hanya berharap dunia, akhirat kita tidak. Nah, di sini kita lihat pembebanannya adalah pada titik di akhir. Ada yang lain dikatakan man farraja. Tafrij itu menghilangkan. Beda dengan nafasa tadi. Nafasa tadi seperti memberikan rongga untuk bernafas. Masih berat nih. Tapi kalau tafrij itu menghilangkan.
Siapa yang menghilangkan sebuah beban dari beban-beban dunia, maka Allah akan hilangkan sebuah dari dirinya sebuah beban dari beban-beban akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Maka balasan tanfis, balasan memberikan rongga untuk bernafas, yakni maknanya adalah meringankan. Balasannya juga adalah diberikan keringanan. Balasan tafrij, yakni menghilangkan, balasan juga menghilangkan. Al-jaza silam. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan terhadap orang yang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan terhadap dirinya di dunia dan di akhirat. Kesusahan itu juga akan terjadi di akhirat. Sebagaimana kesusahan itu banyak kita rasakan adalah di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menyifati hari kiamat itu adalah hari yang susah. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Itu adalah hari yang susah bagi orang-orang. Kemudahan kepada orang yang susah di dunia dari sisi harta. Karena manusia kesusahan hidupnya ya dari harta. Maka ini bisa terjadi di satu di antara dua. Bagaimana cara melapangkannya? Ya, memudahkannya, melapangkannya, meringankannya dari kesusahan di dunia, yakni dari harta, ada dari dua bentuk. Yang pertama, dengan cara memberikan kepadanya tangguh atau waktu tempo sampai dia memiliki kelapa. Ini bagian dari taisir. Ada orang berhutang, belum bisa dia bayar, maka hendaklah dia berikan tangguh. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika dia adalah orang yang susah dari hartanya, belum ada yang bisa untuk dia bayar, maka tangguhkan sampai dia memiliki kelapa. Itu bagian dari bentuk taisir, memudahkan. Dan terkadang adalah dengan menggugurkan sebagian dari hutang. Kalau dia seandainya dia punya hutang dengan kita, ya, kita maafkan. Wa in kanu dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum
kuntum ta'lamun. Bersedekah kepada orang yang berhutang, yang dia punya hutang ke kita. Bagaimana caranya? Sedekah itu kita anggap hutang itu kita anggap sedekah dengan cara menggugurkan hutangnya. Hutang ambo itu sudah maafkan. Itu bagian dari taisir. Atau memberinya sesuatu yang bisa menghilangkan kesusahan itu, yakni hutangnya. Jika seandainya dia berhutang dengan orang lain, lalu kita berikan, Anda punya hutang berapa? 1 juta ke sebulan. Dia datang terus minta, saya tidak punya uang. Sudah, ini uang 1 juta, bayar. Ya, itu juga adalah memudahkan orang yang susah. Kedua-duanya memiliki keutamaan yang agung. Kalau dia berhubungan dengan harta kita, kita maafkan. Itu adalah memudahkannya. Jika dia punya hutang kepada orang lain, kita berikan senilai hutangnya sehingga dia melunasi hutangnya. Itu juga adalah. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana tajirun yudayinu annas. Ada seorang pedagang suka menghutangin manusia. Fa idza ra'a mu'siran, jika dia melihat ada yang berhutang itu susah, qala lisbianihi, dia katakan kepada anak buahnya yang memungut hutang, tajawazu anhu. Tajawaz itu bisa dengan artian tidak usah ditagih, biarin aja, langkaui aja lah. Dia mau datang sini, ternyata dia susah, sudah nggak ditagih, ya, pergi ke tempat yang lain ditagih. Dia katakan itu kepada anak buahnya, la'alla Allah yatajawaza anna, semoga Allah juga memaafkan kita. Fatajawazallahu anhu, Allah pun memaafkan. Kesalahan-kesalahannya tidak ditagih, tidak dihitung. Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abi Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sarrahu ayunjihallahu min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang senang, ingin diselamatkan oleh Allah dari beban-beban hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin aw yadha'an, hendaklah dia meringankan orang yang susah. Tanfis tadi adalah meringankan, atau dia maafkan, dia gugurkan tuntutannya, dia tidak tagih, tapi dia sampaikan, ya sudah, itu adalah sedekah, nggak usah dibayar. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai zakat. Saya katakan misalkan, oh hutang itu lah zakat ambo tahun niko, enggak. Karena zakat itu adalah wajib, sedekah adalah sunnah. Zakat wajib itu harus ada, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ada tindakan diambil dari yang kaya diberikan kepada miskin.
Amalan wajib itu zahir, tampak, karena itu adalah bagian dari syiar. Contoh salat wajib, masjid, salat sunat, rumah. Zakat diambil dari yang kaya diberikan kepada miskin, tampak. Dan itu adalah syiar. Ya. Sedekah, kata Nabi, seorang yang naungi di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya adalah orang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Yani hukum asal dari sedekah itu, yakni amal sunat itu adalah disembunyikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup seorang muslim, maksudnya menutup aibnya, maka Allah akan menutup aibnya juga di dunia dan di akhirat. Tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Hanya saja aib kita Allah tutup. Kalau Allah bukakan aib kita, dosa dan aib kita ini berbau, mungkin tidak ada orang yang akan mendekati. Tapi Allah sembunyikan, Allah tutupi. Hadis yang seperti ini sangat banyak, yang senada dengan yang banyak. Sebagian salaf, atau diriwayatkan dari sebagian salaf, dia mengatakan, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Aku menemukan satu kaum yang mereka tidak punya aib. Yani tidak ada yang mengetahui aibnya, sehingga dia tidak tahu, tidak ada aib, baik aja. Fadzakaru uyuban nas. Ternyata mereka menyebut-nyebut aib orang lain. Fadzakaran nasu lahum uyuba. Lantas orang-orang pun menyebut aib-aib mereka. Wa adraktu aqwaman kanat lahum uyubun. Aku juga menemukan satu kelompok orang yang mereka memiliki aib, dosa, keliruan, kesalahan banyak. Fakaffu an uyubin nas, tapi mereka menutup diri, menutup mulutnya dari menyebut aib orang lain. Fanusiyat uyubuhum, aib mereka pun terlupakan. Au kama qala, atau riwayatnya mirip dengan itu. Kalau kita lihat, mungkin ada orang baik-baik, tapi ketika dia mulai membicarakan aib orang, ya, 1000 orang akan melihat aibnya. Coba kita lihat di medsos sekarang ini lah, ketika dia mulai membicarakan orang, ya, netizen ini semuanya membuka aibnya. Malah satu hal yang mungkin tidak terlintas bagi dia dibuka. Tapi coba dia tidak pernah mengusik orang,
maka Allah lupakan aibnya. Tidak ada yang mengusir. Yang sudah pasti kita ini adalah orang berdosa. Betul tidak? Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwab. Sebaik-baik orang yang banyak kesalahannya adalah orang bertaubat. Karena aib kita ini banyak, kita sangat perlu aib kita ini ditutup dan tidak diketahui oleh orang. Maka jangan bicara tentang aib orang. Ya mudah. Allah akan lupakan manusia dari aib kita. Dibuktikan juga dengan hadis Abi Barzah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wasai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil iman fi qalbihi. Wahai orang, wahai segala orang yang beriman dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan mulutnya, dia mengatakan beriman. Namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Jangan meribahi kaum muslimin. Ribah itu apa? Menyebut aib orang lain. Ya, menyebut aib orang lain. Kalau karena itu jangan ribahi orang. Wala tattabi'u auratihim. Jangan cari-cari kesalahan mereka. Fa innahum man tatabba'a auratihim. Sesungguhnya siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, tatabba'a Allahu auratahu. Allah akan mengungkap aibnya, auratnya. Wa man tatabba Allahu auratahu, siapa yang Allah ungkap aibnya, yufdhihu fi baitihi, pasti Allah akan mempermalukannya di rumahnya sendiri. Rumah itu adalah tempat kita menutup aib kita. Karena gara-gara membuka aib orang lain, kita sendiri dipermalukan di rumah kita. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan makna, dengan senada dengan itu dari hadis Ibnu Umar. Lalu Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah selalu berada di dalam membantu hamba. Ini maknanya Allah selalu membantu hamba. Selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi maknanya kalau kita selalu berharap Allah memenuhi kebutuhan kita, bantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau kita mau Allah selalu membantu kita, bantulah orang lain dalam seluruh kebutuhan. Hasan al-Basri mengutus sekelompok dari muridnya untuk memenuhi kebutuhan seorang.
Lalu beliau mengatakan kepada orang yang sudah ditugaskan tadi, muru bi Thabit al-Bunani, muru bi Thabit al-Bunani, singgahlah ke Thabit al-Bunani, ini adalah seorang tabi'in, fakhudhuhu ma'akum, ajak dia bersamamu untuk membantu orang ini. Ya, Thabit Bunani, seorang tabi'in. Jadi diutus lah, misalnya taruhlah 5 orang. Ayo singgah ke rumahnya Thabit, baunya. Untuk pekerjaan ini, membantu seseorang ini, pekerjaan sosial nih. Ya, sosial, membantu orang. Fa'atau Thabitan. Mereka pun mendatangi Thabit. Faqal, Thabit mengatakan, ana mu'takifun, ambo sedang beritikaf. Ya, saya sedang beritikaf, saya tidak bisa gitu. Maaf, ambo tidak bisa doh. Betul, ambo sedang itikaf. Faraja'u ila al-Hasan. Mereka yang disuruh tadi oleh Hasan al-Basri kembali kepada dia, kepada Hasan, melaporkan. Fa akhbaruh, mereka melaporkan, kan tadi Hasan menyuruh pergi ke Thabit. Faqalu lahu, lalu diberitahukan oleh orang tadi kepada Hasan bahwa Thabit enggak mau karena dia beritikaf. Apa kata Thabit? Katakan kepadanya, ya A'mash, wahai A'mash. A'mash ini maknanya adalah orang yang buta pada sore hari. Pada ama ta'lam anna mashyaka fi hajati akhika al-muslim khairul laka min hajjatin ba'da hajj. Khairul laka min hajjatin ba'da hajjah. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau berupaya, bergerak, berusaha, berjalan dalam memenuhi kebutuhan saudaramu muslim, itu lebih baik bagimu daripada haji dan haji. Haji gini, haji besok, haji berikutnya. Itu membantu saudara, itu lebih baik daripada haji yang dilaksanakan berkali-kali. Faraja'u ila Thabit. Mereka pun pergi kembali kepada Thabit, memberitahukan. Fataraka i'tikafahu, dia tinggalkan itikafnya. Fadhahaba ma'ahum, lalu dia pergi bersama kawan-kawan. Ini menunjukkan kepada kita adalah bagaimana kita bergerak di sosial itu, membantu orang sosial. Itu jauh lebih baik daripada ya, amalan pribadi. Haji, amalan pribadi. Tapi membantu orang, Allah akan selalu membantu kita. Ada dulu. Kita lanjutkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memerah susu kambing satu RT. Jadi kambing-kambing di RT itu beliau yang memerah susu. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, salah satu budak wanita dari kalangan mereka berkata, al-an la yahlibuha. Kalau dia sudah jadi khalifah, berarti sekarang dia tidak akan memerah lagi. Qala Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, bala wa inni la arju alla yughayyirani ma dakhaltu fi. Aku berharap apa yang aku sekarang jabat tidak merubah
apa yang telah aku lakukan. An syai'in kuntu af'aluhu, dengan tentang sesuatu yang apa yang telah aku lakukan sebelumnya. Jadi konsisten dia melayani masyarakatnya atau RT-nya, ya. Karena orang Arab itu yang memerah susu itu adalah laki-laki, tidak perempuan. Mereka menganggap kalau ada perempuan yang memerah susu itu ada suatu hal yang aib. Apabila kaum laki-laki pergi bersafar jauh, mungkin perang dan yang lainnya, maka kaum wanita yang tinggal membutuhkan kepada orang yang bisa memerah susu-susu kambing itu untuk mereka. Jadi tidak perempuan itu yang memerah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dialah yang melakukan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Umar begitu juga. Umar selalu peduli kepada para janda. Di mana pada malam hari Umar menghantarkan air, kebutuhan air para janda. Pada suatu malam Talha melihat Umar masuk ke sebuah rumah yang di situ ada seorang perempuan. Pada siang hari Talha ini datang mendatangi rumah tersebut. Ternyata perempuan itu adalah perempuan yang tua, yang buta, yang sudah duduk saja. Lalu Talha bertanya kepada perempuan tersebut, "Ma yasna'u hadzal rajulu 'indaki?" Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu kepadamu? Qalat, dia mengatakan, "Hadza lahu mundhu kadza wa kadza yata'ahaduni. Ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'anni al-adha." Ini orang, dia telah melakukan sekian tahun dengan saya. Selalu peduli dengan saya. Dia memberikan, membawa kebutuhan saya. Dan menjauhkan dan menghilangkan sesuatu yang mengganggu saya. Dibantu terus oleh Umar bin Khattab. Abu Wa'il dia mendatangi wanita-wanita yang ada di kampungnya, dan wanita-wanita tua dia datangi setiap hari. Dia membelikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan apa yang cocok bagi mereka. Jadi kerjanya hanyalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu ini belanja, mungkin ke pasar, ya. Itu aja kerjanya, untuk membantu orang-orang yang tidak bisa melakukan dan dia lakukan. Mujahid dia mengatakan, "Sahibtu Ibnu Umar fi safar di akhdimahu." Mujahid dia mengatakan, aku menemani Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan agar aku bisa melayaninya, membantunya.
fakana yakhdimuni. Ternyata Ibnu Umar itulah yang melayani saya. Maunya Mujahid tadi mau melayani Ibnu Umar, Ibnu Umar lah memberikan pelayanan kepada temannya. Yang tentu Mujahid adalah tabi'in. Ibnu Umar sahabat. Jauh lebih mulia Ibnu Umar daripada Mujahid. Tapi Ibnu Umar yang melayani. Dan banyak dari orang-orang yang soleh, apabila mereka dalam perjalanan atau safar, mensyaratkan kepada teman-temannya bahwa dialah yang akan melayani teman-temannya di dalam safar. Berikan apa, menyuguhkan apa, ya, dan seterusnya. Dan ini gambaran bagaimana yang disebut oleh hadis Nabi SAW tadi adalah Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah selalu membantu hamba selama hamba itu juga selalu membantu. Nah, mereka bekerja, melakukan, membantu saudaranya. Nah, iman mereka, percayaan mereka dan keyakinan mereka bahwa Allah akan membantu. Kemudian hadis Nabi berikutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang pada jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan jalan itu sebuah jalan ke surga. Dengan ilmu itu sebuah jalan ke surga. Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya dengan ilmu tadi sebuah jalan ke surga. Menempuh jalan untuk mencari ilmu, masuk di dalamnya menempuh jalan yang hakiki, yaitu berjalan kaki menuju majelis ilmu, majelis ulama yang hakiki. Masuk di dalam juga adalah yang maknawi, menempuh cara-cara yang bisa menghantar kita untuk mendapatkan ilmu. Itu juga menempuh jalan. Ya, seperti menghafal ilmu, pelajarinya, memudzakarahnya, mengulang-ulanginya, membacanya, menulisnya, memahaminya. Itu adalah menempuh jalan. Dan yang lainnya yang mana itu adalah jalan-jalan yang bersifat maknawi yang dengannya kita bisa menggapai ilmu. Nabi mengatakan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu sebuah jalan ke surga. Boleh jadi dengan ini dimaksud bahwa Allah memudahkan baginya ilmu yang dia tuntut dan dimudahkan baginya untuk meraih. Dan ilmu itulah sebuah jalan yang bisa menghantarnya menuju ke surga. Atau boleh jadi maknanya adalah Allah mudahkan bagi penuntut ilmu apabila tujuan dia dalam menuntut ilmu itu adalah wajah Allah, ikhlas karena Allah, Allah mudahkan baginya bermanfaatnya ilmu untuknya. Dimudahkan baginya untuk mengamalkan konsekuensi dari ilmu itu. Sehingga ilmu itu merupakan faktor penyebab hidayah untuknya.
dan faktor penyebab dia masuk ke dalam surga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi penuntut ilmu dengan dia menuntut ilmu-ilmu yang lain. Bukakan baginya pintu-pintu ilmu yang lain. Sehingga bermanfaat baginya dan bisa menghantarnya ke dalam surga. Karena surga itu butuh ilmu. Kalau api neraka nggak butuh ilmu. Coba kita lihat misalkan ketika kita belajar, dengan kita belajar kita tahu oh ini ada dapat pahala. Lalu karena kita tahu ini adalah pahala kita amalkan. Ya, semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak potensi pahala yang akan kita raih. Apabila ilmu itu kita amalkan. Dan boleh jadi masuk dalam makna Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu sebuah jalan ke surga. Yakni jalan yang hakiki pada hari kiamat. Jalan yang menuju ke surga, dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surga yang hakiki yaitu as-sirat. Jembatan. Dan apa yang terjadi sebelumnya Allah mudahkan. Ya. Dan apa yang setelah itu yang semuanya adalah beban-beban yang berat ya, yang harus dihadapi. Dengan ilmu itu Allah mudahkan sehingga dia mudah untuk masuk ke dalam surga. Maka tidak ada jalan untuk mengenal Allah. Tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada keridhaan Allah. Bisa meraih kedekatan dengan Allah. Bisa melewati menuju kepada Allah nanti pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dengan ilmu yang bermanfaat itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq adalah amal saleh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dengan ilmu nafi'. Dengan ilmu yang bermanfaat inilah kita mengenal Allah, kita sampai kepada keridhaan Allah, kita bisa meraih kedekatan dengan Allah, kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, yang dia mempelajari sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat pun turun kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun menaungi mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah, Allah pun menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini menunjukkan dianjurkannya duduk di masjid. Ini maksudnya duduk di masjid. Ya, dianjurkan duduk di masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Dan ini juga menunjukkan bahwa sebaik-baik tempat kita belajar adalah masjid. Nabi SAW memberitahukan
balasan orang yang duduk di masjid, yang mereka mempelajari kitab Allah. Bagian dari mempelajari kitab Allah, ada mempelajari agamanya. Ada 4 manfaat yang didapatkan. Yang pertama, turunnya ketenangan kepada mereka. Yang kedua, datangnya rahmat kepada mereka. Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, para malaikat menaungi mereka. Yang kelima, Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Allah menyebut hambanya, maksudnya adalah Allah memujinya di hadapan para malaikat-malaikat dan berbangga dengan mereka. Dan itulah yang disebutkan dengan Allah menyebut mereka. Jadi kita yang duduk di majelis ilmu di masjid, ya, kita akan mendapatkan 4. Sebagian para salaf membawa anak-anak mereka, walaupun belum tahu, tapi dia bisa diatur, ya, untuk mendapatkan manfaat ini, dapatkan ketenangan, dapatkan rahmat, menaungi malaikat, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya anak yang bisa kita arahkan, jangan membuat keributan. Ya, bayi-bayi boleh, ya, akan dapat juga faedah tersebut, walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang ada di situ akan mendapatkan, ya, manfaat yang 4 tadi. Lalu di akhir Nabi SAW mengatakan, "Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasab." Siapa yang amalannya memperlambatnya masuk ke dalam surga, maka nasab keturunannya tidak akan pernah mempercepatnya. Maknanya annal amal, sesungguhnya amalan yang bisa menghantar, ya, sesungguhnya amalan itulah yang bisa menghantar hamba itu di akhirat kepada derajat yang tinggi. Siapa yang amalannya diperlambatnya, amalannya pelambat pada tingkat-tingkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya untuk meraih derajat yang tinggi tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu atas amalan, tidak atas nasab. Jadi nasab tidak memberikan pengaruh dalam pahala yang akan kita raih. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun." Apabila telah ditiupkan sakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab antara mereka, dan mereka tidak akan saling bertanya. Jadi sudah kita sebutkan, bapak dari anaknya akan lari, ya, saudara dan saudaranya akan melepas diri. Dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda ketika diturunkan kepadanya, "Anzir ashiratakal aqrabin," berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Ini awal dari dakwah terang-terangan. Lalu Nabi mengumpulkan
keluarganya. Nabi mengatakan, ya ma'asyar Quraisy, wahai para Quraisy semuanya, ishtaru anfusakum minallah, la ughni ankum minallah syai'a. Belilah diri kalian dari Allah. Ya, aku tidak bisa membantu kalian sama sekali. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas putranya Abdul Muttalib, ini paman beliau. La uni anka minallah syai'ah. Aku tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyah ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, la uni anki minallah syai'ah. Aku tidak bisa membantumu di hadapan Allah semasa. Ya Fatimah binti Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, salini masih, minta kepadaku apa yang kau inginkan. La uni anki minallah syai'a. Aku tidak bisa membantumu sedikit pun di hadapan Allah. Kalau masalah dunia mintalah. Di akhirat kembali kepada masing-masing amalan. Dan ini juga diperkuat dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim an Amr bin As, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ala abi fulanin laysu li bi awliya. Sesungguhnya keluarga Abi Fulan mereka bukanlah awliya, para wali saya. Nama waliullah wassalihul mu'minin. Waliku yang menolongku, yang membelaku adalah Allah dan orang-orang yang soleh dari orang mukmin. Di nasab boleh jadi tidak bisa membantu, ya. Dan ini mengisyaratkan bahwa wilayah, loyalitas dan penolong tidak bisa diraih dengan nasab, walaupun dia dekat, akan tapi bisa didapatkan dengan iman dan amal soleh. Siapa yang imannya sempurna, amalannya sempurna, maka dia akan mendapatkan wilayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ada hubungan nasabnya dekat atau tidak sama sekali. Maka orang Arab dia mengatakan, la'amruka mal insanu illa bidinihi. Demi Allah, tidaklah ada manusia itu kecuali karena gara-gara agamanya. Fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasabi. Jangan engkau tinggalkan takwa karena berharap gara-gara nasab. Tidak mau meraih takwa karena beranggapan bahwa nasabnya nasab darah biru. Ya. Laqad rafa'al Islamu Salman Farisin. Islam telah mengangkat Salman Farisi. Wa qad wada'a asy-syirku asy-syaqiyya Aba Lahabin. Dan syirik telah merendahkan yang sengsara, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia keturunan Nabi SAW, dialah adalah selamat, tidak. Kalau seandainya amalannya dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan ketakwaan dan tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tentu menjadi evaluasi pada diri kita, bahwasanya yang bisa menolong kita itu adalah amalan kita sendiri. Nasab keturunan, hubungan karib kerabat, hubungan pertemanan, itu tidak bisa ya mempercepat atau meninggikan derajat kita. Yang ada adalah amalan kita. Semoga bermanfaat ya. Dan hadis yang dibacakan tadi
hadis yang banyak tadi mirip juga dengan hadis kata Nabi SAW dari Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, an Nabi SAW qala al muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Maka dia tidak boleh menzalimi muslim lain. Tidak boleh menyerahkan muslim yang lain. Ya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa yang selalu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin, siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, farrajallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan dari dirinya kesusahan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Di mana kita sangat memerlukan ya ditutupnya aib kita di dunia dan wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan ya untuk diskusikan, wallahu ta'ala. Bila kita meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain, sejauh mana kewajiban kita mengingatkan orang itu untuk membayar hutangnya pada kita? Ya, selama kita butuh, ya kita ingatkan. Pertama, hutang itu harus ada tempo. Tempo. Ini hutangnya berapa nih? 1 bulan, sudah 1 bulan. Pada bulan jatuh tempo kita ingatkan, oh ternyata dia masih susah. Sudah, kasih tempo berikutnya. Agar dia tahu dengan kewajibannya. Jangan tidak dikasih tempo. Tidak dikasih tempo ini akan menjadikan dia ya lalai. Sementara hutang itu adalah harus ditunaikannya, harus dia bayarkan. Kalau seandainya dia memang susah, sudah kita tangguhkan. Ya. Bagaimana hukumnya seorang muslim bekerjasama atau lebih suka bermuamalah kepada orang kafir daripada muslim dikarenakan harganya yang selalu mahal atau barang jasanya jelek dan semisalnya. Ya, ini maksudnya mahal di pihak muslim, murah bagi pihak kafir, atau kualitasnya di kafir ini baik, di muslim jelek. Pertama, muamalah itu tidak masuk kepada wala dan bara. Bermuamalah dengan orang kafir boleh. Nabi SAW meninggal dunia, baju perangnya tergadaikan kepada orang Yahudi, ya, untuk kebutuhan rumah tangganya. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mengeluh kepada para sahabat, ya, tidak pernah mengeluh kepada para sahabat. Kira-kira kalau seandainya Nabi mengeluh kepada sahabat, dipenuhi oleh para sahabat enggak? Penuhilah, ya. Jangankan harta, jiwa mereka korbankan. Tapi Nabi tidak mau. Ya, sampai Nabi menghutangkan jaminannya baju perangnya karena hutang. Ini menunjukkan bahwa kita bermuamalah dengan orang kafir adalah boleh, apalagi yang tadi kualitasnya yang sama orang muslim
kurang baik. Semua orang ini baik, ya boleh. Tapi kalau seandainya agak mahal tapi kualitasnya sama, mahalnya mahal sedikit aja, ya bantulah. Ya, kayakan muslim. Karena kayanya orang muslim, manfaatnya kembali kepada muslim. Kenapa? Kalau dia kaya, dia akan mengeluarkan zakat. Zakat akan diberikan kepada kaum muslimin. Tapi kalau orang kafir kaya, tak akan pernah dia mengeluarkan zakat. Ya. Kapankah ketaatan terhadap seseorang sesama makhluk menjadi syirik besar? Apabila berhubungan dengan ketaatan ibadah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Yani barometernya tidak ada ketaatan kepada makhluk jika berbuat maksiat kepada Sang Khalik. Jadi kalau bermaksiat kepada Sang Khalik lalu dia taati untuk bermaksiat kepada Sang Khalik, maka ini jatuh kepada syirik. Dalam riwayat dikatakan tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Bagaimana cara seorang mengetahui calon istri yang penyayang dan subur sebelum terjadinya pernikahan? Kan bisa kita lihat karakternya, ya, kita carikan informasi, atau kita utus orang tua kita, saudara perempuan kita cari informasi. Anil mar'i la tas'al, sal an qarini, innal qarina bil qarini yaqtadi. Tentang seorang jangan ditanya, tapi tanya temannya. Karena seseorang ya akan meniru temannya. Coba kawan Josiah, ya tanya kawannya, apa sifatnya. Adapun subur, apakah ini menunjukkan bahwa kita menikahi janda yang sudah punya banyak anak? Enggak. Ya, lihat dia dari keluarga yang kakaknya bagaimana, dia bersaudara, oh dia bersaudara 10, ya berarti ibunya subur. Ibunya subur biasanya anak-anak perempuannya juga subur. Lihat kakaknya punya anak banyak, adiknya punya banyak anak. Nah ini adalah bagian dari cara kita untuk melihat kesuburannya. Wallahu alam. Bolehkah kita menyampaikan aib seseorang kepada orang lain dengan maksud agar berhati-hati terhadap orang yang kita sebut aibnya tersebut supaya tidak memudaratkan kita dan orang lain? Aibnya apa? Di dalam mentahdir, mengingatkan orang lain, lalu kita sebutkan aibnya dalam berhubungan dengan itu, ya, maka tidak apa-apa dan itu tidak masuk aib. Ada 6 pengecualian yang dikecualikan oleh Imam An-Nawawi. Tapi kalau seandainya dia suka tidak membayar hutang, suka berhutang dan tidak mau bayar, lalu kita katakan kalau datang pulang minta minjam piti, jangan mau hendak apa itu nyoba tangka dengan istrinya. Apa hubungannya dia bertengkar dengan istrinya dengan hutang? Atau dia berhubungan dengan orang lain? Tidak ada hubungannya. Tapi dia ini tidak menepati janji, dia tidak dia lalai di dalam membayar hutang. Ini lebar piti tapi tidak bayarnya hutang. Nah kalau gitu boleh. Yang berhubungan dengan itu sehingga orang ya mengambil sikap kehati-hatian dari orang tersebut, maka itu tidak termasuk aib. Dalam surat Mujadilah ayat 11 dikatakan Allah menaikkan derajat seorang lebih berilmu. Ilmu di sini apakah ilmu agama saja atau termasuk ilmu dunia? Itu yang pertama ilmu agama. Dan ilmu dunia yang bermanfaat bisa juga. Ya. Tapi ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu. Kalau ada ulama ada membagi
Ilmu itu terbagi kepada 3. Ilmu ulwi, ilmu sufli, ilmu mujarrabah. Atau ilmu muqaranah. Ilmu ulwi itu ilmu kelangitan. Dan itu adalah ilmu wahyu. Semuanya adalah baik, tidak ada yang buruk. Ya. Ilmu sufli, ilmu bumi. Ya, maksudnya ilmu yang rendah itu adalah sihir. Ya, semua dengan itu. Semuanya adalah jelek, tidak ada yang baik. Jadi tidak ada namanya sihir putih. Semuanya adalah hitam. Ya. Kemudian yang di tengah-tengah yaitu ilmu muqaranah. Ilmu perbandingan. Semua ilmu tajribah, percobaan itu semuanya adalah perbandingan. Ya, kedokteran atau apa. Ilmu-ilmu yang dianggap adalah ilmu baik itu adalah perbandingan. Tidak cocok dengan kau, dibayarkan si kau seketika, baru cocok. Gitu. Ilmu dunia yang baik itu kembali kepada si pemakai. Ya. Ilmu kesehatan baik atau tidak? Baik. Tapi ketika dipakai oleh orang yang tidak bertakwa, ya, menjadi jelek. Bukannya menyembuhkan tetapi mendatangkan penyakit. Bukannya menghidupkan tapi mematikan. Walaupun itu adalah ilmu yang tadinya ilmu baik. Dia adalah senjata yang punya 2 mata. Sama dengan pisau. Pisau bisa meracik bawang, ya, bisa juga meracik leher. Jadi semuanya sesuai dengan atau kembali kepada yang memegangnya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.